hingga saat kaisar mengangkat pedangnya dan menusuk bahu wanita itu. Wanita baru sadar bahwa takdirnya dengan kaisar telah berakhir. Keesokan harinya, wanita berubah menjadi dewi dari dunia dewa dan menghancurkan kuil dewi yang dibangun kaisar untuknya. Bersumpah tidak akan lagi memanggil pasukan surga untuk kaisar. Sementara itu kaisar masih dengan polos berharap wanita akan membantunya memenangkan perang hingga kuil dewi runtuh di hadapannya. Barulah ia mengerti semuanya adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Ternyata wanita itu awalnya adalah dewi yang melambangkan kesucian dan kemurnian di dunia dewa. 6 tahun lalu saat ia turun ke dunia untuk menghadapi ujian, ia bertemu dengan pangeran yang sedang jatuh. Sejak saat itu ia jatuh cinta padanya, tanpa ragu melanggar peraturan langit. Menggunakan gambaran dewi untuk memanggil pasukan surga, membantu pangeran menaklukkan berbagai wilayah. Dalam 2 tahun, ia berhasil membuatnya duduk kokoh di tahta kaisar. Bahkan, ia rela melawan batasan antara manusia dan dewa, dan mengandung untuk melahirkan seorang putra untuknya. Sebagai tanda terima kasih atas bantuan wanita tersebut, kaisar membangun kuil dewi untuknya, untuk dihormati oleh rakyat. Namun 6 tahun kemudian, keadaan tiba-tiba berubah. Kaisar dan putra mahkota, yang terpengaruh oleh wanita licik, memutuskan untuk membunuh wanita itu demi memperpanjang hidup wanita licik tersebut. Baru saat ia dibunuh oleh kaisar sendiri, ia sadar bahwa ia telah salah memilih. Namun yang tidak ia duga, adalah bahwa kehidupannya yang baru dimulai 7 hari lalu. Mengingat kesia-siaan dirinya di kehidupan sebelumnya, ia merasa betapa bodohnya ia. Dengan hidup yang baru, ia bersumpah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian ia memerintahkan utusannya untuk kembali ke surga untuk melapor kepada Ratu Langit. Berencana kembali ke surga 7 hari kemudian, agar kaisar dan putra mahkota hidup dalam penyesalan sepanjang hidup mereka. Namun kaisar masih dengan polos berharap wanita akan memanggil pasukan surga untuk membantunya memenangkan perang. Putranya juga sangat membenci wanita yang tidak memberinya pil dewa, tak suka kepada ibunya. Padahal, tubuh manusia biasa tak akan mampu menanggung kekuatan pil dewa. Setelah kaisar memberi instruksi untuk meminta bantuan pasukan surga, ia langsung pergi bersama putranya, meninggalkan kuil dewi dengan wajah penuh kebencian. Tanpa sadar, istri yang terlahir kembali sudah memutuskan untuk menarik kembali segala sesuatunya. Keesokan harinya, kaisar tiba-tiba ingat bahwa hari itu adalah ulang tahun wanita itu, dan mengirim seseorang untuk memberitahunya bahwa kaisar akan menemaninya merayakan hari itu. Wanita merasa ini adalah ulang tahunnya yang terakhir di dunia fana, jadi ia sangat menghargainya. Langsung ke dapur menyiapkan hidangan lezat. Namun hingga malam hari, ia tidak melihat sosok kaisar dan putra mahkota. Setelah bertanya kepada pengawal, ia baru tahu mereka pergi ke tempat wanita licik. Wanita merasa tak berdaya, membawa makanannya ke tempat wanita licik. Ketika kaisar melihat wajahnya yang tidak senang, ia langsung memarahinya. Karena hari itu juga adalah ulang tahun wanita licik, jadi ia tidak menemani wanita itu. Lagi pula, wanita itu sudah hidup ribuan tahun, jadi tak akan rugi dengan satu kali ini. Putra mahkota bahkan membenci makanannya yang terlalu buruk, segera memuntahkannya setelah mencicipinya. Namun, wanita tidak terlalu mempermasalahkan. Kemudian ia menyajikan mie panjang umur yang ia buat sendiri untuk putra mahkota. Namun putra mahkota malah membuangnya ke tanah dengan jijik. Yang mengejutkan, putra mahkota malah membawa mangkuk mie panjang umur dari dapur, dan mengatakan itu adalah masakan yang ia buat untuk wanita licik. Momen ini membuat hati wanita terluka begitu dalam. Ia tidak mengerti apa yang telah ia lakukan salah, hingga anaknya bisa begitu membencinya. Dengan hati yang hancur, ia berbalik dan pergi. Hari itu, wanita licik, untuk benar-benar menghapuskan wanita itu, mengatur pembunuh untuk menyusup ke istana. Wanita menyadarinya dan langsung bersembunyi di kamar permaisuri. Namun setelah berhasil menyelamatkan permaisuri dan keluar, ia melihat kaisar sedang memeluk wanita licik.